Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ali bait nabiyina wa masyayikhina wa walidina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahbabina wa mardana wa maqrubana wa mutana wa kulama salana du'a wal muslimina jami'an al-Fatihah. Pada sebelumnya Maulana Dr. Aidina Rasulullah bagi Sayyidina Maulana Dr. Hussein Berasana Hussein Berbuar Ila Sayyidina Maulana Hussein Kalimah Rasulullah Wala Ruwaya Abaihim Jiradiyah Masyarakat Matalabin Kini Nisari Rasul Sa'adil Fashadili Berjala Nisa Ahiyar Matan Nisai Al-Quran Sufiyah Wala Sa'adil Fili Matan Nahum Majami Al-Mukhtar. Kepada Al-Fun fil Kitab Washabi Syuruhi wal Hawashi Wasair Masyayikhina Wasatidatina Rijalan Nisaan Ahya'an wa Amwatan Wa kulaman allamana walau harfan Khususan fil ulum Al-Aqliyah Maulana Syekh Hussam Ramadan Maulana Syekh Jamal Faruq Maulana Syekh Salim Abu Asi Wa Maulana Syekh Mustafa bin Nabi, Ustaz Agung, Ustaz Nafal Burhanuddin, Ustaz Mufti Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal itminana fi dzikri wal ziyadata fi syukri wal ijabata fil ittirari ilahi wahdah wa huwa alladzi akramana bil ma'arifi wal ulum wa husni tasawwurati wa tasdiqati wal fuhum. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin tanhalu bi barakatil humum wa tanjali bis salati wassalami alaihi al-humum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin majlar rububiyyati bi qawli wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa muftatahin nubuwwati bi qawli wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim wa tajallil uluhiyyatil a'zam bi qawli wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Oke, minggu kemarin itu kita baru menyelesaikan fondasi kita. Jadi 7 pertemuan itu bisa kita kategorikan kepada pembahasan apa? Mabahasun li ghairi. Maksudnya itu bukan pembahasan inti daripada ilmu mantik. Ibarat kita menanam pohon mangga atau buah apapun itu, maka yang kemarin tuh kita masih proses menanam benih, menumbuhkan akar, menyirami dan lain sebagainya. Hari ini baru mulai muncul tunas. Itu mungkin kiasannya seperti itu ya. Yang kemarin itu ada yang padahal kan itu cuma intermezzo doang yang terkait kesetaraan gender, tapi ada yang ngechat tanggal berapa. Intinya gini, kemarin tuh kenapa kok agak kesana arahnya, gara-gara kita lagi bahas kulli musyakkik sama mutawati. Singkatnya mutawati itu setara, afrodnya setara dalam makna kemanusiaan misalnya. Kesetaraan gender itu benar nggak? Ya benar, artinya laki-laki tidak lebih manusia daripada wanita, dan wanita juga tidak lebih manusia daripada laki-laki. Bisa dipahami nggak?
Ana dikira kemarin agak pro, dikira anak pro apa namanya? Iya, dikira feminis gitu kan. Padahal bukan itu. Anda mengaitkan ke sana untuk bisa lebih memahami apa maksudnya mutawati, setara. Kalau seandainya nggak setara, berarti bisa jadi laki-laki lebih manusia daripada perempuan. Atau perempuan lebih manusia daripada laki-laki. Nyatanya tidak. Karena manusia atau kemanusiaan, sifat kemanusiaan yang melekat pada kita itu setara, berbeda dengan yang musyakik kemarin. Seperti halnya apa? Putih ya. Antum bajunya putih nggak itu putih ya? Misalnya putih agak garis-garis ya. Putih ya, ini putih, tapi putihnya beda. Ya, difference in degree namanya. Ada perbedaan dari segi apa namanya? Kekuatan, keutamaan atau lain sebagainya gitu ya, atau lebih dominan gitu. Nah, ini mungkin Ana mau luruskan yang mengira kemarin Ana feminisme. Enggak ya, untuk memahami aja nih. Makanya agak disimak tadi. Terus masalah Tuhan. Kok antum bilang Tuhan itu boleh banyak? Bukan boleh banyak. Ingat. Oh, ada yang ngira nama berapa kali ya ditambih kemarin. Gimana kan antum? Capek juga Anda menjelaskan PN atau apalah gitu kan. Dah Anda bilang ente datang pertemuan di awal Anda jelasin. Ingat, poin yang penting banget kemarin apa? Bimujarrodi ta'akkul atau nafsu tasawuri mafhum. Itu penting banget ini, poin ini. Jangan dianggap remeh. Maksudnya apa? Sekedar menalar, otak kita bisa menalar nggak bahwasanya Tuhan mungkin saja ada lebih. Kalau otak kita nggak bisa menalar, nggak ada orang musyrik. Masuk akal nggak? Betul. Insya Allah semuanya berkeyakinan Tuhan itu satu, Esa. Walaupun mungkin berbeda yang mana, tapi yang jelas semuanya satu. Kalau seandainya otak kita tidak memungkinkan, ada banyak tuh, tapi faktanya memungkinkan. Makanya ada yang bilang Tuhan itu tiga, segala macam. Nah, ini sebenarnya perbedaan juga. Dikira bagi kaum-kaum yang menentang sifat kita yang 20 itu ya, dibilang apa bedanya kalian sama Kristen? Sama-sama bilang ada tiga, sifatnya ada tiga. Yang banyak tuh sifat bukan zat. Kalau Kristen itu zat. Nah, ini permasalahan kalam akidah. Sebenarnya sederhana banget kalau paham yang kayak gini ya. Dasarnya di mantik loh. Orang-orang yang kayak gitu tuh karena mungkin gak punya pondasi di mantik. Kalau punya pondasi di mantik, permasalahan sederhana kayak gitu tuh gak perlu diperdebatkan panjang-panjang. Suruh belajar mantik, baca surah al-hawashi, tingkatin. Insya Allah selesai masalah itu semua. Orang Ibnu Taimiyah yang menolak atau mengharamkan mantik aja menolak dia dengan mantik kok. Gimana? Dia menolak dengan premis-premis. Itu bagian dari mantik. Menolak mantik dengan mantik. Ya itulah sedikit ya. Bukan ya. Karena ini ada jengkel gitu. Dikira kesana kemari. Orang yang ngira kesana kemari itu karena mungkin kurang mendengarkan atau apa. Itu nggak masalah. Yang belum lengkap mendengarkan silakan di Murajaah, udah ada YouTube-nya ya, ngeris-ngeris sedap juga sebenarnya. Saya nggak masalah. Resiko orang berani ngomong ya berani dikritik. Kalau nggak berani kritik gak usah ngomong, sederhana sebenarnya. Oke, udah yang ternyata ya, kita masuk ya. Ya, kamu nanya, siapa tadi yang bilang Ustaz? Oh siap, kirain Ustaz tadi. Karena untuk lewat satu pertemuan itu fatal bagi yang belum pernah belajar mantik sama sekali. Kalau yang sudah belajar dan yang hadir sekarang sekedar murojaah mungkin gak ada masalah. Tapi yang benar-benar belum pernah belajar mantik jangan coba-coba goib. Antum goib satu menyalahkan anak ke depannya itu repot itu. Yang capek kita gitu. Karena menjelaskan kepada orang yang berbeda-beda kadar intelektualnya secara logika informalnya gitu. Karena menyesuaikan memberikan maklumat yang seperti apa gitu. Kadang terlalu basit ya, kadang terlalu detail, kadang biasa-biasa aja ya. Kalau antum di posisi Anda gimana memberikan porsi-porsi, memberikan partisi-partisi itu repot cuy. Kalau mengajar satu almameter yang kita tahu almameter kita kurangnya apa gampang. Cekokin aja dari awal. Itu kan karena sama basicnya. Antum di sini ada orang-orang yang muntas jidan, muntas ada kan ya? Mungkin ada gitu. Sama yang biasa BB aja gitu kan. Gak ada masalah. Yang berat di kitanya untuk apa ya?
uh, menakar kadar maklumat tuh berat cuy, serius, ketimbang antum membaca. Ana memberikan maklumat yang ada di hasyiah misalnya sebanyak 20 halaman, itu kadang yang di hasyiah anak bolak-balikin tertibnya untuk menyesuaikan gitu. Tapi beda kalau itu untuk diajarkan ya, tapi beda kalau untuk membaca itu lebih nikmat. Antum bisa 1 jam membaca untuk diri sendiri, itu bisa dapat misalnya 30-40 halaman. Berbeda antum 1 jam membaca untuk diajarkan, mungkin 1 jam cuma bisa 10 halaman. Itu mungkin ya, ini mungkin jadi ibroh buat antum ke depan, karena antum di depan Nana ini gak selamanya di depan kan, maksudnya di sini ya, ntar antum juga bakal di sini, maksudnya di tempat lain atau di mana lah gitu. Jadi ambil ibroh sebanyak-banyaknya. Oke. Belum mulai. Ya, terus dikit. Sampai kuli man ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Oh ini udah ya. Wal kulliyu imma zatiyun wa huwa alladhi yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi wa imma aradiyun ila akhiri gitu. Oke. Oke, sebelum lebih jauh ke depan, Ana pengen memberikan gambaran. Sebenarnya ini Ana baru terpikirkan tadi di jalan. Semoga aja bisa memudahkan, karena Ana akhtariuhu. Bikin-bikin ya. Tapi kalau sana di antara untuk nanti melihat ada agak yang kurang sesuai yang udah pernah belajar, nanti silahkan nanti tanya. Cuman yang tadi agak terlintas khotir di perjalanan ke sini, karena memikirkan gimana menyampaikan dengan sederhana. Ya, gambarannya kayak gini, mungkin kurang lebihnya ya. Misalnya gini. Kita bahas tentang apa? Mahiyatul insan. Mahiyatul insan. Apa? Walaupun untuk belajar mungkin ya. Belum sampai ke tarif. Tapi mudah sering dengar. Hayawan natik. Oke, sebelum lebih lanjut, ini perlu Ana luruskan dulu ya. Kadang ada beberapa pengajar yang kurang menambah di sini. Diartikan hayawan itu hewan aja gitu. Ini kan sekilas terlintas seperti kita menerima teori Darwin. Ya kan? Berarti kita hasil dari evolusi. Ya. Dari kera misalnya ya. Satu kakek gitu misalnya. Itu karena mengartikan hayawan secara linguistiknya aja. Hewan. Iya benar hewan. Tapi di sini yang dimaksud hayawan itu bukan hewan yang itu. Tapi hewan itu adalah jauhar. Yang mana itu madin, yang mana itu namin, yang mana itu hassas. Jadi hayawan itu nggak bisa diartikan sebagai hewan aja. Belum nyambung ya. Jadi maksudnya adalah manusia terdiri daripada esensinya atau zatnya dia terdiri daripada hayawan natik. Itu maksudnya hewan itu bukan hewan yang ditasawur kebanyakan orang ya, itu hewan yang nggak berakal gitu, bukan. Bagaimana bisa hewan yang berakal tanpa berakal? Sekilas terjadi kontradiksi kan. Makanya kalau diartikan hewan yang seperti itu agak sedikit bermasalah. Makanya dari sekarang untuk mengartikan hayawan itu apa? Jauhar atau jauhar, madiyun atau lahu jismun gitu ya. Habis itu apa? Namin. Jismu an-nami, hassas. Apa? Al-jismu an-nami al-hassas al-mutaharrik bil iradah. Itu natifnya. Itu lebih tepatnya kayak gitu. Jadi diartikan sebagai yang panjang itu gitu, daripada mengartikannya sebagai hewan aja gitu. Karena sekilas kalau kita artikan hewan aja kita kayak menerima teori Darwin. Seperti itu ya. Jadi hewan berpikir gitu. Kita juga kadang agak kurang menerima juga kan ya. Tapi fun fact-nya, salah satu ilmuwan paling kejam fitnahnya itu Darwin. Ilmuwan yang dianggap paling kejam di fitnah. Padahal dia sendiri nggak pernah bilang kita itu adalah evolusi dari kera. Jadi Darwin itu dulu karena saking pintarnya lah gitu, dia bisa dianggapnya singkat saja ceritanya ya. Dia dianggap sebagai public enemy scientist gitu.
Jadi banyak orang nggak suka sama Darwin, sehingga teori-teori yang sebenarnya dia nggak pernah ngomong dia dinisbatkan kepada Darwin. Termasuk salah satunya teori bahwasanya kita evolusi daripada ke kera gitu ya. Padahal Darwin sendiri nggak pernah bilang. Adapun gambar-gambar yang kamu lihat di SD itu ya, Anda yakin walaupun antum sini pondok dari SMP, SD-nya mungkin pernah lihat lah gambar yang dari kera yang agak bungkuk, agak diri-diri. Itu sebenarnya bukan dari yang kecil sampai yang masih bukan. Itu salah kita membaca. Itu maksudnya apa? Itu namanya taksonomi, bentuk tubuh. Jadi itu urutan bentuk jenis-jenis bentuk tubuh, bukan urutan dari A, Z misalnya. Ini mungkin yang pernah dibahas ya. Misalnya ada ulama ya, enggak sih ulama ya, ada saintis yang membela Darwin bahwasanya memang Darwin itu termasuk ulama yang paling banyak yang paling kejam di fitnahnya. Jadi kita bilang kayak tadi kan yang kita bilang seakan-akan mengiyakan teori Darwin, padahal Darwin sendiri nggak pernah bilang. Udah ya, dah sampai dulu. Karena kadang terpancing sana menjelaskan. Oke, san hayawan natik. Nah di sini perhatikan, di sini ada garis hitam dalam, ada garis biru, ada garis merah. Ini bukan gak ada makna ya. Setiap ada nulis warna-warna itu mencoba untuk menyederhanakan visual. Dia yang biru ini bisa kita artikan sebagai al-mahiyah. Jadi segala sesuatu itu al-mahiyah itu terdiri daripada yang bulatan hitam dan merah ini. Gitu. Kehilangan hitam maka tidak jadi mahiyah. Ini bahasa sederhana dulu ya, sebelum pakai teks yang ada di kitab ya. Jika hitamnya kita hilangkan misalnya, maka udah bukan mahiyah yang ini lagi. Tapi kalau yang di luar dari biru yang merah kita hilangkan, maka dia tetap mahiyah seperti itu. Yang biru namanya tamamul mahiyah, yang hitam dakhilul mahiyah, yang merah kharijul mahiyah. Oke? Oke, sederhananya al-mahiyah itu adalah yang sebenarnya Pak. Ma bihiyatul syai' wa ma bihi yakunu syai' wa taqawwur. Zati namanya al-wasfu al-asasi. Bisa baca kan ya maknanya ya? Al-Arabi namanya al-wasfu as-sanawi. Iza ini kaidahnya ya. Iza itu tidak til mahiyah. Iza itu tidak lam tu fadil ma ya. Paham ya? Maksudnya apa ya? Yang hitam-hitamnya adalah asas atau wasfu al-asasi. Yang mana ketika yang hitamnya ini hilang, maka mahiyahnya udah bukan mahiyah yang dimaksud lagi. Yang merah al-wasfu as-sanawi. Sanawi. Nah, itu ketika hilang, maka mahiyahnya tidak terpengaruh. Sederhananya gini. Oh ya, buku. Misalnya buku.
Ini mahiyah ya. Oke. Seandainya anak sobek sampul depannya, tetap buku nggak? Sobek lagi, tetap buku nggak? Atau anak sobek setengahnya, tetap buku nggak? Tetap buku. Nah, kalau seandainya semuanya anak sobek dan tersisa menjadi kertas, masih buku nggak? Jadi pahami? Nah, yang kayak gitu ketika jadi akumulasinya bisa berubah, bisa mengubah bentuk gitu, merubah mahiyah itu. Ini mahiyahnya buku kan? Sebenarnya zati naro itu sulit dibedakan gitu. Terus kita ngapain belajar sama Rodi di mantik? Kita mengusahakan, tapi memang pada hakikatnya sulit gitu. Tapi kita tahu mana zati mana Rodi dengan cara apa? Kita tahu sesuatu itu akan berubah ketika kehilangan sesuatu yang penting. Oke? Paham ya di sini? Masih kurang paham nggak? Tanya apa lagi? Yang bisa lepas-lepas apa ya? Ya spidol lah, spidol. Mahiyah ya. Mahiyahnya spidol ya. Lepas. Spidol nggak? Tutup sepi. Berarti dia kehilangan sesuatu yang zati. Udah nggak? Yang belum paham katakan, ini sederhana banget loh. Karena berusaha untuk mensederhanakan itu. Sama kayak di gambar. Ya. Nah sekarang perhatikan, di sini ada bagian, jadi semakin ke dalam, semakin mengkerucut ya. Semakin sedikit maksudnya. Semakin keluar, semakin banyak afrodnya. Seperti itu. Semakin ke dalam, semakin sedikit afrodnya, semakin keluar, maksudnya semakin keluar daripada garis ini, semakin banyak afrodnya. Pertama, kita jelaskan dulu yang paling dalam. Yang paling dalam, kayaknya dari tulisan kurang enak ya, biar lebih enak. Biar urutnya kayak gitu. Nah, yang paling dalam ya, dari yang dalam agak keluar, paling luar. Oke. Nah, yang paling dalam itu namanya pasal. Ini tasawurnya dulu. Karena nanti kita belajar pasal sampai ke ujungnya, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk pertemuan ini kalian memberikan konsep dulu berupa visual ini ya. Seperti apa? Karena sendiri belum dapat ini visual kayak gini dikasih guru. Cuma tadi terkilat apa ya? Terlintas gitu. Kayaknya yang kayak gini agak mudah dipahami ya. Lumayan, semoga emang itu betul ya. Semakin keluar namanya jins. Oke? Nah, ketika pas jinsen sama pastel ini bergabung, dia membentuk sebuah mahiyah. Makanya dibilang tidak mungkin mahiyah terlepas daripada zati ini yang warna hitam ini. Maka di sini bisa kita katakan sebagai lauk. Ada kuliatul qamas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Habis itu melewati garis biru. Berarti ketika sudah melewati garis biru, ketika ini hilang, tidak menyebabkan mahiyah ini berubah. Paham ya? Namanya al-qasam. Semakin keluar, semakin besar. Namanya al-am. Nah, sekarang kita kasih contoh. Misalnya mahiyahnya hayawan al-insan itu mahiyahnya insan ya. Insan terdiri daripada hayawan natik. Sudah tergambar nggak? Kira-kira. Berarti yang hayawan yang mana di sini? Yang jins sini ya. Berarti bagian yang mana kalau di sini? Berarti nulisnya di mana? Biar langsung enak melihatnya. Nulisnya sini atau di sini? Sini ya. Sini ya, kira-kira ya. Berarti di sini hayawan. Oke? Ada lebih mengkerucut lebih spesifik. Artinya manusia itu lebih daripada sekedar hayawan. Lebih spesifik yang membedakan dia dengan yang lain. Sebutlah
Natik. Nah, berarti selama manusia itu sesuatu itu memiliki wasat asasi berupa hayawan natik, maka dia dikatakan manusia. Adapun nanti yang menyifati manusia selain daripada ini, dia masuk dalam kategori apa? Arodi. Misalnya apa? Yang paling yang dalam dulu hati. Ada nggak orang-orang tua kita yang nggak bisa nulis? Mungkin orang tua kita enggak ya, mungkin kakek-kakek ke atas kita mungkin ada yang nggak bisa nulis. Ketika dia nggak bisa nulis, apakah bukan manusia? Tetap manusia, paham ya? Tapi hewan-hewan, nah karena kabarnya ke sini. Hewan-hewan, apakah semua hewan itu bisa? Sebenarnya dari pembagiannya yang bermasalah di sini. Kalau seandainya kita disebutkan hewan, seakan-akan nanti kalau aktif hewan itu masih aktif, seakan-akan gitu kan ya? Semoga jangan dipahami kayak gitu ya. Ini anatomi dari sekarang. Ini kekurangan daripada pembagian ini. Ada kurang lebihnya lah pembagian-pembagian. Kita lebih jelasnya nanti kalau Anda berikan sejarah Porfirius nanti. Mungkin akan lebih jelas tadi. Aktif. Habis itu apa? Machine, misalnya yang lebih luar. Nah, ini yang selaras dengan hewan. Hewan cenderung bisa berjalan. Ulat itu kan apa namanya tuh? Itu juga berjalan, tapi sama-sama berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau gitu, ulat bukan hewan. Ikan hewan bukan? Punya kaki nggak? Hewan itu ikan itu kan berenang ya. Apakah dia ketika dia nggak berjalan bukan hewan? Tetap hewan kan? Artinya masih di sini maksudnya adalah sesuatu yang bisa berpindah. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lah. Jadi kita harus agak kritis gitu. Jangan dangkal banget. Oke. Sekarang kalau sudah dipaham. Nah, ini kan karena hayawan natik ini manusia, definisi yang sering banget kita dengar, sehingga seakan-akan nggak ada definisi lain. Padahal tidak demikian. Mungkin saja ada definisi lain yang lebih tepat, tapi kita belum menemukan. Karena pada hakikatnya kita tuh sulit sebenarnya mencari zati dan arodi. Mana zati, mana arodi. Tapi setidaknya kita paham. Setidaknya ada yang zati, ada yang arodi, gitu. Paham maksud atau istilahnya itu intention daripada apa? Zati ataupun arodi, walaupun kalau seandainya kita dituntut ya untuk mengetahui zati dan arodi dari segala sesuatu yang ada di dunia, gimana beratnya hidup ini gitu ya, atau ini apa gitu apa. Yang penting kan apa? Kita bisa membedakan antara satu dan lainnya. Ustaz, bayi baru lahir itu bukan manusia, Ustaz. Kira-kira kan nggak natik. Ya. Maksudnya apa? Dia bil kuah. Potentially punya potensi untuk berpikir. Kalau gitu orang gila, maaf ya. Kan nggak natik ya? Berarti bukan manusia. Manusia kan? Karena dia walaupun gila sebelumnya mungkin pernah berpikir. Itu maksudnya ya. Agak ini ya. Jangan sampai entah hayawan natik ini udah dikit baru belajar mantik, baru paham, baru lihat definisi tentang hayawan natik, dikritiknya habis-habisan. Bagaimana bisa manusia itu hayawan natik? Kan ada orang yang gila itu berarti bukan manusia gitu. Kan ada orang yang kayak gini berarti bukan manusia. Ya karena itu belum belajar mantik, itu belajarnya masih definisi dasar. Belum mempreteli satu persatu katanya. Sampai sini oke ya, paham ya? Oke. Sekarang yang kedua, istilah lain daripada mahiyah. Enggak, biar lebih jelas. Nah, ini namanya apa? Zati. Oke. Ini namanya ada istilah lain daripada mahiyah. Ini mahiyah ini ada istilah lainnya. Mahiyah kalau didefinisikan untuk membedakan dengan lainnya, beda ibarat.
haqiqatu syai' al-muta'alliq. Haqiqatu syai'. Saran dari antum jangan maksudnya kalau nggak sempat nulis, mending nggak usah nulis karena ada rekaman juga kan. Jadi bisa lihat rekaman daripada antum sibuk nulis terus nggak mendengarkan. Oke. Al-muta'alliq haqiq. Ini definisi daripada mahya. Ada definisi lain. Kalau seandainya kita perhatikan dari dulu gitu. Ya. Oh, ini. Oh, yang lain lagi. Ini namanya ini namanya al-hubiyah. Sebenarnya ini akan lebih antum pahami ketika nanti masuk ke pelajaran filsafat. Tapi karena lafaznya Syekh Zakaria menuntut untuk memahami ini di sini, maka akan dijelaskan di sini gitu. Kita siapa sini yang pengen jadikan contoh misalnya? Ada selebgram nggak sini? Siapa selebgram Banin ada nggak? Siapa? Ubay, mana Ubay? Oh Ubay, itu selebgram Ubay. Masya Allah Ubay. Ya, misalnya Ubay, sini kita kasihkan contoh. Coba Ubay. Ubay, dalam diri Ubay itu ada 3 aspek ya. Pertama, Ubay sebagai manusia tentu mempunyai aspek kemanusiaan. Manusia yang adil dan beradab. Habis itu punya aspek identitas. Maksudnya membedakan antara Ubay dan manusia yang lain. Atau biasanya pelajari filsafat ada istilahnya ta'ayyun atau tasyakhus. Kalau yang membedakan antara manusia dengan hewan yang lain namanya fasl. Yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain namanya ta'ayyun atau tasyakhus. Tapi yang ketiga adalah memiliki sekarang lebih ada di sini ya, ada di dunia ya. Eksistensi di dunia. Sederhanakan gini. Nah, jadi Ubay itu bisa dikatakan mahiyah, bisa dikatakan hakikoh, bisa dikatakan huwiyah. Dia dikatakan mahiyah, lihat definisinya apa? Haqiqatu syai' al-muta'alliqah fi dzihni bi qat'in nazar 'anil wujud al-khariji, tanpa melihat daripada realita atau dunianya. Gitu ya, berarti konsepnya ya kemanusiaan. Ada nggak kemanusiaan itu di dunia? Ada nggak manusia yang bukan Ubay di dunia? Paham nggak maksudnya? Yang namanya manusia yang timbul di dunia itu adalah afrodnya. Yang salah satu afrodnya adalah yang salah satu afrodnya adalah apa? Ubay. Ya, tahu antum? Nama lu nggak? Acak.
Aca. Antum siapa? Kaila. Siapa yang antum? Ali. Ali, Ubay, Kaila, Aca. Berarti manusia itu dipresentasikan oleh individunya atau afrodnya yang berupa ya ini orang-orang tadi. Ya. Ada nggak manusia aja? Bukan mereka, bukan antum. Ada nggak? Makanya dibilang muta'alliqah fi dzihni bi qat'in nazar anil wujud al-khariji. Artinya nggak ada yang namanya manusia tanpa ada wujudnya ini. Makanya disebut ubah itu kemanusiaannya itu sebagai mahiyah. Ini kalau dia dari sudut pandang ubah sebagai manusia, maka dia dikatakan ya. Paham ya? Habis itu ubah dikatakan apa lo? Yang sini aja. Identitas ini kuliah nih. Luhido pihak dari dulu aja. Nah, kalau tadi kan biqatin nazar anil wujud al-khariji. Nah, sekarang dengan perhatikan wujud al-kharijinya. Artinya jelas ada di dunia. Eksistensinya jelas ada. Nah, ubay dilihat dari aspek dia ada di dunia itu disebut dengan hakikat. Seperti ini ya. Berarti agak kebalik, gak apa-apa lah ya. Gini berarti. Atau inluhizo pihak tasyakhus. Nah, tadi yang Nabi bilang. Yang membedakan antara ubay sebagai manusia dengan manusia yang lainnya. Yaitu identitasnya. Gitu. Disebut dengan ubiyah. Jadi ubay bisa dikatakan mahiyah, bisa dikatakan huwiyah, bisa dikatakan hakikoh, tergantung daripada aspek dan sudut pandangnya. Bisa dipahami? Ini mufrodat karena nanti ada istilah ini di teksnya itu. Tahu bahasa singkatnya gimana ya? Yang bukan kegiatan. Ini tambahan ya apa sih ini ya apa ya? Ini syai'un wahid di saat dudil ya ibar istilahnya ya. Oke, sampai sini udah hampir setengah jam masih belum buka kitab. Sekarang kita waktunya buka. Semoga paham ya. Karena agak risih ya liatnya ya. Gimana enaknya biar nggak risih kayak gini? Oh ya, gini aja. Iya kan? Syai'un wahid bi ta'addudil iya ibar. Oke. Itu malah ngejelasin apa? Yang dengar. Oke, anak ambil dulu. Ingat ya, ini kekurangan daripada visual seperti ini adalah kalau antum mengira nanti berarti setiap yang apa ya? Ketika melihat masih di luar itu seakan-akan nanti wajib natik, wajib hayawan, apa namanya? Wajib kreatif, bukan seperti itu memahaminya ya. Itu maksudnya semakin keluar, semakin luas approach-nya. Semakin ke dalam semakin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala rahimahullah, udah ya. Wal kulliyu imma zatiyun wa imma radiyun gitu ya. Nah, di sini oke. Ini kan apa? Kita baru masuk pada apa? Tasawurat ya. Mabadi tasawurat untuk bisa nyampe kepada maqasid. Apa itu maqasid? Berupa ta'rifat atau ta'arifat ya. Nah, itu ta'rifat itu nggak bakal lepas daripada 5 kuli ini. Atau kuliatul khomas. Sederhananya, spoiler ke depan adalah tarif itu untuk sederhananya dulu ya. Ada yang berupa had, ada yang berupa rosam. Yang had itu pasti semuanya terdiri daripada apa? Zatiyat pakot. Ingat, zatiyat pakot. Itu had. Ya. Terlepas nanti zatiyatnya seperti apa, karena kita belajar zatiyat yang berupa jenis fase yang seperti apa di babnya sendiri gitu. Ala kulihal tarif yang bilhat itu pasti dengan menggunakan zati itu. Oke. Yang kedua birosam. Birosam itu dua kemungkinan. Zatiyat dengan arodiat, zatiyat plus arodiat atau arodiat pakot. Nah, itu singkatnya. Oke. Untuk membedakan lagi zati itu la yu'allal, al-arodi itu yu'allal. Maksudnya apa? Yu'allal itu maksudnya dipertanyakan. Sebabnya apa? Kenapa dikatakan demikian? Misal, insan, hayawan, dohik misalnya kan ya. Dohik itu apa? Arodi, walaupun nanti belum belajar ya. Tapi sekiranya karena itu nggak ada di hayawan natik atau katib lah ya. Insan, hayawan, katib. Berarti udah jelas rosam ya. Walaupun kita belum belajar udah baca ya. Hayawan, katib. Berarti dia masuk rosam ya. Rosam apa? Nakis atau tam nanti di babnya. Oke? Yang jelas dia rosam. Nah, katib yang berupa arodi itu yu'allal. Artinya dipertanyakan kenapa dia katib. Ditarik, ujungnya adalah karena dia natik. Karena sifat dari katib itu muncul karena dia mempunyai sisi natik. Bisa dipahami ya? Sedangkan natiknya sendiri la yu'allal. Ingat, zati la yu'allal, arodi yu'allal. La yu'allal gimana Ustaz? Ya kita nggak bisa mempertanyakan kenapa manusia itu natik gitu. Atau kenapa manusia itu masuk kategori hayawan. Itu sesuatu yang nggak bisa dipertanyakan. Kenapa antum berpikir gitu kan ya? Mana yang memikirkannya gitu? Sulit ya. Artinya la yu'allal. Kalau bilang kenapa antum makan? Bisa nggak jawab? Karena lah ditarik-tarik ujungnya karena hayawan memang perlu diberikan maka intinya masih bisa ditarik. Oke? Imma zatiyun wa huwa alladhi yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Nah, kata haqiqah udah paham ya? Maksudnya haqiqah berarti dari sudut pandang yang ini. Dari sudut pandang apa? Lau luhidho al-wujudu al-kharijiyyu gitu. Berarti masih sama aja dengan antum mengatakan alladzi yadkhulu fi mahiyati juz'iyati atau alladzi yadkhulu fi ila akhiri gitu. Dari sudut pandang aja yang berbeda gitu. Oke. Kal hayawan binisbah ilal insan wal faros. Hayawan binisbah ilal insan wal faros. Fa innahu dakhilun fi hima. Maksudnya hayawan itu masukkan ke dalam apa? Komposisi penyusun utama daripada manusia. Pun kalau kita tulis lagi mahiyah paros di sana, anggap aja kita gambar ya mahiyah paros. Nanti juga akan ada hayawan. Nah, itu maksudnya apa? Dakhilun fi hima. Kenapa? Litarok kubil insan minal hayawan wanatik wal paros minal hayawan wasahil gitu. Yang membedakan keduanya daripada keduanya hewan adalah yang satu natik, yang satu sohil. Oke, jadi gampang ya. Wa imma, nah berarti kalau kita gambarkan di situ paros, berarti sohilnya ada di mana?
ada di bagian natiknya itu ya, menggantikan bagian natiknya ya. Kalau kita gambarkan di visual ya. Oke? Wa imma radiyun wa huwa alladhi yukhalifuhu ay la yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi. La yadkhulu fi haqiqah, berarti dia bukan di dalam yang biru itu maksudnya. Ada di luarnya. Jadi gampang kan lihatnya? Oke. Kat dohik. Nah, berarti maksudnya seperti samping katib mungkin kata katib, dohik dan lain sebagainya lah. Yang mana itu khusus untuk insan gitu. Binisbah lil insan ya. Lima marro annahu murakkabun minal hayawan anatik. Kenapa sebelumnya? Karena insan itu murakkab minal hayawan anatik, bukan dari hayawan wa dohik. Kalau insan itu hayawan dohik, berarti dohik itu zati. Karena dia tidak termasuk dalam pada hayawan natik, berarti dia arodi. Easy kan? Fad-dohik khorijun anhu, atau katib khorijun anhu. Wa ala hadza fal mahiyah arodiyah. Nah, kalau melihat dari definisi ini, maksudnya apa? Definisi alladzi yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi atau la yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi, maka fal mahiyah, mahiyahnya maksudnya apa? Nau yang itu. Dia masuk kategori arodiyah. Nah, kita tulis lagi di sini, guys. Agak ribet emang. Langsung diberikan kita khilaf. Enggak apa-apa. Jadi, dari yang ini yang lihat, yang mutafaq zati itu adalah pasal dan yes. Yang mutafaq arodi itu arotam sama khosoh. Nah, nau ini anggap saja nambah. Satu mazhab memasukkan mahiyah atau nau ini kepada zati. Mazhab kedua memasukkannya kepada arodi. Mazhab ketiga memasukkannya sebagai wasati. Maksudnya apa? La zati wala arodi. Kalau kita lihat daripada definisi syarih, apa berarti? Yang zati apa tadi katanya? Allazi yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Berarti kalau menurut definisi daripada musannif yang diikuti syarih di sini, berarti tidak memasukkan nau kemana? Ke arodi. Karena apa? Nau itu tidak masuk dalam haqiqati juz, karena haqiqatnya adalah pasal dan jins. Karena nggak termasuk, makanya nau masuk atau mahiyah masuk dalam kategori aro. Maksudnya ya, wa ala hadza, maksudnya dengan ibarat ini, dengan diksi musannif, maka mahiyah atau nau masuk dalam kategori arodi. Ini mungkin bagi teman-teman yang sudah belajar mantik, kayaknya bukan arodi. Anak belajar mantik ya zamanan. Itu zat gitu. Saya makanya bilang nih istilah di sini. Ada berarti ada apa? Ada tarif yang lain. Baca setelahnya itu. Ingat ya, kenapa dikirakan arodiyah? Karena dia bukan dakhilul mahiyah, tapi tamamul mahiyah gitu. Nah, pendapat kedua, waqat yutlaqu maksudnya mazhab asani lah, bisa diartikan seperti itu. Waqat yutlaqu az-zati ala ma laisa bi arodi. Nah, yang mendefinisikan zati sebagai apa? Ma laisa bi arodiin, itu ditambahkan qaid biar lebih jelas, ittifaqan lebih enak. Maka tadi yang mutafaq apa aja? Arad am sama kho. Maka maksudnya apa? Waqat yutlaqu az-zati ala ma laisa bi arodi. Berarti zat itu adalah selain daripada arodi yang mutafaq, selain daripada arad am dan khosoh. Berarti selain daripada arad am dan khosoh maksudnya zati. Berarti di sini mahiyah atau nau masuknya jadi zati. Easy kan? Tapi ada pendapat ketiga yang nggak ditulis di sini. Pendapat ketiga itu nggak ada ya? Ya nggak ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga itu ya dia la zati wala arodi. Berarti dia tamamul mahiyah atau wasati lah. La zati wala arodi itu mazhab ketiga. Gitu. Nah yang pertama itu yang memakai itu kayak Ibnu Sina, ya
dalam Asyifa organonnya apa sih, magnum opusnya Ibnu Sina yaitu Asyifa, di pertemuan pertama sekali sudah singgung bahwasanya kita tuh nggak merujuk kholis kepada organonnya Aristo. Karena kalau kita merujuk kepada organonnya Aristo, kita nggak bakal belajar syartiyah. Karena di organonnya Aristo nggak ada qadiyah syartiyah. Apa itu Zat? Yang belum belajar? Nanti ada di bab tasdiqat atau mutawatirat. Mutawatirat itu dimasukkan Ibnu Sina. Bukan Aristo nggak ada, dia nggak mempercayai adanya entah nggak mempercayai atau nggak masukkan apa sebagainya. Ala kulli hal di organonnya dia tidak menyebutkan adanya mutawatirat dimasukkan Ibnu Sina agar Al-Quran dan hadis itu bisa menjadi sumber yang yakini. Artinya yang kita pelajari mantik sekarang ada bagian mutawatirat gak di akhir? Ada. Berarti kita tidak mengacu kepada organonnya Aristo aja, lebih condong kepada magnum opusnya si Ibnu Sina yaitu Asyifa. Nih. Nah di Asyifa itu kategori mazhab yang keberapa kira-kira? Kalau yang Ibnu Sina kira-kira yang mana? Yang memasukkan nau ke zati, ke arodi atau la zati wal arodi? Kalau yang Ibnu Sina apa? Kalau Ibnu Sina berarti masuk ke mana? Masuknya yang arodi. Berarti musonif atau matin itu mengikuti mazhabnya Ibnu Sina. Tapi nih ya gini, yang kerennya di sini, kerennya lagi musonif ini kan secara apa ya? Secara zahir lah ya, bil ibarah, ini ibarah namanya. Bil ibarah mengisyaratkan bahwasanya beliau itu mengikuti mazhabnya Ibnu Sina. Tapi nanti setelah kita belajar tafsili daripada 5 ini, nanti kita akan lihat bahwasanya beliau memasukkan nau itu kepada zati. Berarti nggak konsisten dan syari. Bukan nggak konsisten, tapi pengen memberikan ikhtilaf aro. Ini kan kita mujmal nih, secara global. Secara global dari definisi, nau masuk kategori arodi. Nanti setelah pertemuan ini kita akan ngeh bahwasanya musonif juga memasukkan nau kepada zati. Jadi kayak naruh 2 kaki gitu, enggak. Kalau 2 kaki itu kesannya apa? Buruk ya. Naruh 2 kaki enggak. Tapi pengen memberikan bahwasanya ada perbedaan di sana. Oke. Itu kayaknya musonif. Oke. Nah, yang ketiga, la zati wal arodi itu pendapatnya Sohibul Matoli'. Siapa kira-kira Sohibul Matoli'? Apa? Imam Baidawi, Sohibul Matoli' atau Tawali? Tawali. Yang Sohibul Matoli' siapa? Asfihani. Asfihani punya syarah terhadap Tawali Imam Baidawi. Sejaknya punya nggak kemarin? Di awal ada apa? Lawami'ul Afkar. Ada. Itu salah satu tangga sebelum itu masuk mawaqif lah. Jadi jangan nanti tergesa-gesa ke mawaqif ya. Coba celupin dulu tuh Tawali. Pelajari Umur Amah Tawali, pelajari Makbulat di Tawali. Kalau sudah oke mantap, ya sedikit-dikit comot syarah syarif Jurjani pada mawaqif. Kalau sudah oke, baru lihat pendapatnya Tabtazani, saat Tabtazani di makosidnya beliau. Karena kadang beliau memiliki pendapat yang agak berbeda. Tapi yang jumhur itu lebih ke mawaqif nantinya ya. Ntar tuh di antum belajar di ilmu kalam ya. Sedikit tambahan aja. Oke. Coba. Masih bisa. Setelah ya. Sudah. Ayo dah, istirahat dulu ya. Ya udah istirahat ya. Istirahat ya. Istirahat sebenarnya introspeksi, mana nggak paham, mana paham. 5 menit ya. Ringan lah hari ini, perasaan menurut Ana ringan hari ini daripada sebelumnya. Karena banyak pendapat.
Apa? Ya. Ya. Yang khilaf tuh cuma nau ya. Yang mutafak tadi apa? Yang ini selainnya. Yang 4 tuh mutafak gitu. 2 zati, 2 arodi. Sedangkan yang nau itu yang mukhtalaf. Masuk zati atau arodi atau bukan keduanya. Sulam itu ingat baitnya enggak? Lama gue merojah bait sulam. Angkat tangan tadi? Enggak. Lanjut. Bait sebelumnya? Disinggung ya? Kalau di matanya kayaknya nggak disinggung ya? Kan nama nggak merojah sulam loh. Walaupun kalau orang merojah sulam yang anda baca langsung ininya apa? Beberapa titiknya doang gitu. Lebih ke malawinya kadang. Sehingga tanah sulam itu memakai definisi yang memasukkan nau itu kepada zati. Karena emang kebanyakan itu memasukkan nau kepada zati. Gimana? Wa awalan? Aridin iza kharaj, berarti dia masuk dalam mazhab sama, berarti lebih ke yang ini juga sama aja berarti. Iza kharaj. Bentar ya. Enggak baunya lagi. Oh, mazhab ketiga berarti. Coba ulang tadi baitnya. Infihan daraj, dakhul fil mahiyah, terus Sukul di arif iza kharaj, berarti definisinya yang pertama dia dakhil fil mahiyah, zati, kharij ya, fil mahiyah, arodi. Berarti kalau dengan matan aja itu masuknya mazhab ketiga. Berarti menjadikan nau sebagai tamamul mahiyah. Ya, tetap tamamul mahiyah pasti semuanya menjadikan tamamul mahiyah, tapi menjadikannya sebagai lazati wala arodi ya. Itu dari matan. Tapi biasanya di syarahnya berbeda-beda lagi. Nanti disebutkan perbedaan juga. Ya. Alasan manusia alat kosnya dimasukkan dohib itu Apa? alasan dohib dimasukkan ke alat kos manusia itu karena kan bisa dipilah juga hewan kan bisa awal. Sebenarnya ini dua pertemuan setelah ini anak singgung. Jadi ketawa itu tergantung daripada untuk mendefinisikan ketawa. Sebenarnya kalau kita artikan ketawa, monyet jadi manusia dong. Kurang ketawa monyet. Ya silakan. Bahkan ketawanya lebih lebar daripada kita kan? Gimana? Contohin dulu. Ya enggak? Kalau seandainya dohik itu, Anda paham? Pertanyaan itu bagus. Pertanyaannya bagus. Kenapa dohik itu khusus untuk manusia? Padahal ada hewan lain yang tertawa. Tergantung kita mengartikan dohik. Maka Anda dapat faedah dari Ustaz Nova bahwa dohik itu lebih tepatnya diartikan apa ya? Ekspresi khasnya manusia. Sehingga ketika dia artikan ekspresi khasnya manusia, maka yang lain enggak gitu. Karena kayak monyet atau apalagi itu yang kuntilanak sejak kapan dohik ya? Oh, suaranya ya.
Iya, 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 iya. Kan kuntilanak bekas manusia juga. Berarti dia bilkuah manusia kan ya? Iya nggak sih? Ya, ya kamu meninggal tetap manusia walaupun mayit. Karena kamu sebelumnya hidup sebagai manusia. Walaupun saya itu berubah. Nah, ini panjang nih, Pak. Ini panjang nih. Ini masuknya udah beda ranah nih, panjang. Jangan singgung ke sana dulu. Iya, panjang itu. Ya, itu masuk ntar ke ranah alam nanti itu. Itu salah satu perdebatan juga. Tapi kalau yang termasuk tadi itu oke ya. Karena ada hewan-hewan yang terlihat seperti tertawa, ya. Nyet atau apa lagi? Karena lupa ada namanya nisnas atau apa ya, lupa. Jadi bentuknya kayak manusia gitu. Jadi lupa banget nah. Ada kayak ikan duyung itu kayak nyata dibilang. Jadi itu sebenarnya antara mitos dan nyata gitu. Jadi nah, yang tapi bentuknya kayak manusia, tapi dia tetap hewan gitu. Dan dia secara bentuk, secara fisik gitu ya. Terus ketawa juga. Itu disinggung sama muhasyinya Mukmitulab. Apa? Muhasyinya Mukmitulab. Namanya Saiful Gulab. Apa nama hasilnya Saiful Gulab itu? Saya katanya pernah baca situ. Kapan ya? Setahun lalu, 2 tahun lalu baca itu. Yang menyinggung tentang ada yang seperti itu. Seingat anak ya situ dapatnya. Kadang-kadang nggak nyatat juga sih faedah kayak gitu. Sorry ya. Tapi paham ya Mas Ana ya? Sama kayak hewan tadi. Kalau artikan hewan yang kita pahami biasanya keliru juga kan? Sama itu, Ustaz. Saya pernah baca kalau mutakalimin itu mengakibatkan wujud ini. Apa? Mutakalimin itu mengakibatkan wujud ini. Wujudihi. Wujud ini. Oh, wujud zihni. Ya. Sementara kan mahiyah itu ya wujudnya hanya di ini. Maksudnya tanpa Ya. mulahadzah ke wujud koriki dan Kalau ini terlalu jauh nih. Jangan sini. Maksudnya anak khawatir tersita waktunya. sebenarnya mutakalimin itu nggak untuk mahiyah atau gimana? Dari konsekuensi tidak adanya wujud ini. Bukan tidak menganggap, tapi beda perspektif. Ntar takut pada garuk-garuk kepala nanti ya dah, nanti aja. Karena atau habis ini lah ya. Takut nanti kesita waktunya buat menjelaskan ini porsi ini dulu ya. Syai'un wahid bita'adudil ya tiba. Sebelum lanjut ya. Ya. Jadi, kan kasih contoh sebagai individu daripada konsep manusia itu adalah Ubay misalnya. Atau tadi siapa? Aca. Siapa tadi namanya? Kaila. Sama tadi Ali gitu. Jadi nggak ada yang namanya manusia itu tanpa ada individu gitu. Jadi manusia yang bukan siapa-siapa. Kebayang? Ini manusia. Siapa namanya? Ya ini manusia. Nggak ada kan? Manusia itu berbentuk individu, yaitu antum-antum semua. Jadi nggak ada manusia. Nah, karena namanya manusia atau kemanusiaan itu mahiyah namanya. Disebutnya mahiyah karena dia apa? Taluknya di zihir aja. Bikot inazor anil wujud al khariji. Nah, nanti untuk membedakan antara si Ubay dengan si Ali dan yang lainnya, itu dari sudut pandang apa? Huyahnya itu. Dia sebut huyah sebagai identitas yang berbeda di antara manusia yang lainnya. Dia disebut hakikoh karena dia eksis di dunia. Oke? Easy kan? Nanti niatnya mau lanjut sampai 3 loh. Kayaknya nggak selesai ya kalau 3 ya. Apa hari ini cukup ini aja ya, dikit ya. Habis dikit ya, Ibu istirahat nih, lihat jam duluan ya. Oh, bentar lagi ya. Kayaknya jeans di pertemuan selanjutnya aja ya. Hari ini kita selesaikan sedikit nih, tirot nih. Ini nanggung soalnya kalau nanti. Oke, lanjut ya. Bismillah. Oh, yang ngechat izin baru numpuk. Kemarin anak jengkel juga tuh. Izinnya jam 10 malam setelah kita acara selesai di Assalam.
Udah diterima balik baru chat izin kumpul. Apa izin kumpul? Kumpul udah selesai. Bengkel banget kan. Izin selesai acara. Ntar kalau antum izin, kalau bisa amin 1 ya. Kayak gitu repot nih. Agak ke distract. Ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa turidho bi anna dzatiyya mansubun ila zat. Ya, kalau kanat zatiyatan lazima nisbatu syai' ila nafsihi. Nah, nih, ada i'tirad di sini, sanggahan ya. Maksudnya apa? Zati itu mansubnya ke zat. Jadi zatiyun, ingat ya. Kulli ada yang zati, ada yang arodi. Nah, zati itu lihat dari kalimat zati sendiri kesannya kayak nisbat kan? Ya-nya itu loh. Udah pernah belajar nahwu kan semuanya ya? Ini kayak nisbah lugawiyah ya. Nah, jadi kalau nisbah logika gimana? Zatiyun mansubun ila zat. Nah, kalau kayak gini berarti apa? Laukan zatiyatan laziman nisbatu syai' nafsi. Jadi menisbatkan dia ke dirinya sendiri. Harusnya kan enggak kayak gitu. Contoh, antum dibilang-bilangnya siapa? Al Indonesia misalnya. Siapa sih? Antum dari mana? Tina, antum dari mana? Apa? Banten. Oh, mantap nih, Al Bantani. Oh, iya. Jangan singgung kesan lagi, ini capek nih anak. Ya Allah, sudahlah ya. Ya. Tunggu tanggal 7 sama tanggal 10-an tuh nanti. Anak ikut juga soalnya. Ikut keduanya anak. 2 kaki. Al-Bantani misalnya. Antum sama Banten beda nggak? Beda. Nah, kita memberikan nisbat seperti ini antara yang dinisbatkan dan antara penisbat dan yang dinisbatkan itu berbeda kan? Antara kamu dan Banten. Nah, kalau kamu dinisbatkan ke kamu itu bermasalah. Nama kamu siapa tadi? Ayas al-Ayasi. Masalah nggak? Ya ngapain dinisbatkan? Jadi kayak gitu loh. Ini maksudnya takrir i'tiradnya gitu loh. Jadi zati mansubun ila zat gitu maksudnya. Nah, kalau kanat zatiyatan lazima nisbatu syai' ila nafsi. Nah, ini batil. Paham enggak sih? Karena la faidah gitu. Gitu. Misalnya kayak gitu loh. Ini jadi i'tiradnya di diksi zatiyunnya itu loh. Ya. Nah, karena harus berbeda kan tadi. Nah, kalau nggak beda bermasalah kayak gini jadi ya. Nah, terus dijawabnya gimana? Wa ujiba bi anna hazi tasmiyah istilahiyah la lugawiyah. Yang enggak boleh tadi lugawiyah, nisbah lugawiyah. Ini nisbah yang istilah. Ya, maksudnya istilahiyah itu gimana Ustaz? Kursiyun yang itu ya nisbah atau bukan? Apakah artinya kursun? Bukan, karena memang dari awalnya namanya kursiyun. Mufradatnya itu loh. Itu memang kursiyun dari awal, bukan kursun dinisbatkan ke apa gitu. Jadinya kursiyun bukan. Tapi emang dari awal kursiyun. Nah, di sini dijawabnya gitu. Ini bukan zat lugawi yang mustahil kayak gitu. Tapi ini nisbat yang istilahiyah gitu. Artinya enggak ada masalah sama dikiaskannya sama kayak kursiyun itu gitu loh. Jadi ya-nya bukan ya nisbah intinya. Ya tetapi ya-nya ya asliyah. Nah, itu kunci katanya. Ya-nya ya asliyah, bukan ya nisbah. Cuman ala surati nisbah. Ya-nya ya asliyah ala surati nisbah gitu. Oke. Karena kalau seandainya ya-nya ya nisbah, maka dia harus muro'ah qanun lughah. Qanun lughah, kalau qanun lughah berarti enggak boleh nisbatu syai' ila nafsihi gitu. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, wa bi anna zat kama tutlaqu alal haqiqah tutlaqu ala ma sadaqaha. Jadi zat itu disebutkan juga untuk penyebutan hakikat tadi ya. Hakikat berarti apa? Kalau di sini hakikat sini maksudnya yang zihni. Ini beda ya. Hakikat di sini bisa dianggap mafhum. Ya. Tutlaqu aidon gitulah. Ala ma sadaqaha al-khariji. Masodak itu apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu extension. Kalau mafhum itu intention. Maksudnya kayak mafhum dan masodak kayak tadi lah. Masodaknya individunya itu loh. Ya manusia. Apa namanya si orang A B C D. Intentionnya atau mafhumnya atau di sini hakikatnya di sini.
itu ya kemanusiaan atau manusia itu sendiri. Beda kan antara manusia dan ubay. Oke, manusia, ubay itu manusia. Tapi manusia dan ubay beda. Gimana? Ubay itu manusia, tapi definisi manusia berbeda dengan definisi ubay. Agak di ini ya, agak dicerna dikit ya. Ini jawaban kedua. Jadi zat itu bisa dikatakan untuk hakikat pun juga untuk masodak. Nah kalau kayak gini, wayum kinu nisbatul hakiko ila masodak. Nah kalau gini berarti seakan-akan kalau dalam bahasa munazorahnya itu taslim dulu. Nah ini apa ya istilahnya itu? Naket mana morodo ya? Oh ini seperti naket istilah dalam adabul bahasa munazoroh. Ini kayak naket. Jadi ditaslim dulu. Oh iya, ini nisbah lugawiyah. Tapi lugawiyahnya ini apa? Nisbatul hakikoh ila masodak. Menisbatkan mafhumnya kepada individunya. Nah, yang seperti ini merupakan nisbatul juz'i wal kulli. Nah, kalau juz'i dan kulli berarti juz itu bukan kulli juga bukan juz'i. Berarti mughayyir. Nah, kalau mughayyir berarti tidak ada masa. Oke, cepat gak tadi? Ya, enggak ya. Bisa dicerna ya. Berarti enggak ada masalah. Nah, terus dijawab lagi nih, disanggah ulang. Sanggahan untuk jawaban kedua. Nah, kalau seandainya emang nisbah lugawiyah, harusnya itu bukan zatiyun. Tapi apa? Zat kalau dijadikan nisbat gimana? Bukan zatiyun harusnya. Tapi zawa zu. Zat itu kan zu kan? Zawawi yun. Ah, ini balasan untuk pada yang ikrar kedua tadi. Yang mengiyakan, oke ini nisbah lugawiyah. Tapi kalau emang nisbat lugawiyah, dibahas kan? Jawabannya gimana? Harusnya bukan zatiyun, tapi zawawiyun. Gitu. Karena zatiyun kalau disebutkan dengan ya unisbah bukan zati. Karena zatun kalau disebutkan dengan ya unisbah bukan zatiyun, tapi zawawiyun. Jadi ada masalah dengan jawaban kedua. Jadi dari dua jawaban ini yang paling oke adalah jawaban yang pertama, yaitu ini bukan nisbah lugawiyah melainkan nisbah istilah. Ya, oke, kayaknya kita cukup sampai sini aja dulu ya. Lihat waktunya nih, malas tadi terlambat ya. Masih ada waktu dikit. 15 menit. Karena kalau anak lanjut, anak tertuntut untuk menjelaskan sejarah Porphyrius sini nanti. Tapi kayaknya akan lewat maghrib. Kayaknya nggak usah. Oke. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Anjir, dikit banget ya. Semoga dikit tapi paham. Semoga seperti itu. Kemarin siapa yang pertama kali absen? Serius? Lain dulu ya. Ini pemuda-pemuda pengen sholat jamaah di masjid ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ada yang ngelautin nggak ya? Gak ada ya? Semoga nggak ada. Tasyawufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasyawufika ila ma hujiba anka minal guyubi. Terjemahkan dulu ya. Tasyawufuka maksudnya adalah usaha dan perhatianmu ila ma batana fika terhadap apa yang ada dalam dirimu minal uyubi berupa aib, maksudnya kekurangan. Jadi ihtimam kita kepada aib-aib kita yang tersembunyi ini itu khairun, lebih baik daripada apa? Tasyawufika ila ma hujiba anka, daripada apa? Usaha dan perhatian kita atau usaha dan perhatian kamu terhadap apa? Mahujiba anka, apa yang terhijab darimu, minal guyubi, dari hal-hal yang goib. Nah, di sini saya justru pengen menekankan terkait orang-orang yang ibadahnya bukan lillah, tapi ibadahnya lil karomah. Ya kalau antum perhatikan ya, semoga di Mesir Azhari nggak ada yang kayak gitu. Tapi kalau di kampung-kampung, antum akan menemukan beberapa kelompok thariqah yang memang zikirnya itu biar dapat karomah. Ini yang keliru ini.
Sehingga kalau dia zikir 20-30 tahun nggak dapat karomah, berhenti istiqomah. Padahal kita tahu di sini udah istiqomah ainul karomah atau khairun min alfil karomah. Karena istiqomah itu memang karomah itu sendiri. Itu yang harus diutamakan. Jadi ibadah lillah, bukan lil karomah. Nah, di sini ada cerita. Di sini ada juga banyak banget yang tanyakan, Ustaz, anak takut ngaji ke Syekh Yusri. Takut terbuka semua aib anak, gitu kan ya. Ada kayak gitu kan. Anak merasa hina, Ustaz, gitu. Aduh, ini bintik-bintik, ini bukan bintik lagi, Ustaz. Ini tinta yang melumuri sekujur tubuh anak. Banyak banget. Itu nggak kehitung yang curhat kayak gitu kan ya. Karena saking takutnya ngaji ke Syekh Yusri tapi pengen. Tapi takut kelihatan. Nah, sini mungkin akan anak jawab sedikit ya. Bagi teman-teman yang agak takut gitu. Nah, di sini ada cerita. Saya Yusri mau menceritakan dulu. Tapi untuk cerita saya Yusri nanti anak ceritakan sedikit ya, Kit. Syekh Sodik Adawi, ya. Ismail Sodik Al-Adawi yang punya Madhapa. Nah, itu beliau ceritanya dulu di kasyaf. Jadi ada orang tadi kan ibadah buat karomah. Salah satu bentuk karomah adalah kasyaf. Antum kan kecil-kecil ya, mungkin di antara antum ada yang pengen kasyaf kan ya? Iya. Ada, anak masih ingat tuh teman-teman anak. Karena dulu di pondok Salafi waktu kecil. Gitu. Baca zikir apa ya. Anak lihat sesuatu sana. Gitu. Wah, itu tuh kayak apa namanya tuh? Kayak yang lagi rame dulu setahun yang lalu. Yang kayak rame tahun lalu siapa sih namanya? Gus Samsudin itu ya. Yang wah, itu kayak orang ngeden gitu. Yang keluar tuh bukan tenaganya. Isi. Karena praktisi silat, jadi yang tahu mana yang beneran gaib, mana yang memang ada namanya istilah itu tenaga dalam tuh beda ya sama tenaga gaib ya. Jadi ntar lah itu. Nah, jadi Syekh Sodik Al-Adawi itu dulu dikasyaf melihat sesuatu yang gaib. Nah, jadi ketika ada orang bertemu sama beliau, itu terbuka semua aibnya. Ini kan yang antum takutkan kan? Nah, dulu Syekh Ismail Sodik Al-Adawi kayak gitu. Nah, ketika itu soro yakroh. Jadi ketika beliau bisa melihat aib orang yang datang tadi, beliau jadi takut, jadi jengkel gitu loh. Akhirnya beliau nggak pengen keluar rumah. Akhirnya beliau menetap terus gitu di dalam, daripada ketemu orang lihat aibnya, mending dalam. Gitu. Kalau kita kan pengen lihat aibnya, orang misalnya kayak kita pengen dapat karomah, kamu tadi subuh jam 8 ya. Jadi kayak kita tuh pengen gitu kayak gitu, pengen kayak. Soalnya anak punya teman yang kayak gitu. Jadi anak tuh punya pengurus dulu. Ketika anak di pondok salaf dulu. Karena di pondok modern nggak ada kayak gini. Jujur aja. Pondok modern duniawi cuy. Jadi anak termasuk ini lah, hybrid lah. Naruh 2 kaki. Anak pernah merasakan keduniaan bener-bener dunia, full skill. Jadi full. jadi orang yang bisa macam-macam lah gitu. Tapi anak dulu sebelum modern anak salafi dulu. Nah itu tuh ada kayak teman tuh kejengkel mudabirna tuh ya. Hit, kamu belum wudu ya? Gitu. Udah mati anak. Kenapa mudabir? Kamu ingin saya lihat telanjang. Cepat wudu sana. Baru habis wudu masih basah loh, ini udah mati anak kan. Ya udah gitu. Karena kita manut tuh. Salafi biasanya gitu. Bilang iya dalam hati enggak kan gitu kan. Ya udah wudu gitu. Wudu kan masih belum benar. Buset, belum benar nih udah 3 kali ulang berapa kali ini udah mati anak. Yaudah gitu. Ya bagus gitu. Jengkel juga kan kadang ada orang yang kayak agak gimana gitu. Karena kasyaf gitu dalihnya gitu kan ya. Saya Sodik Adawi justru gak pengen kayak gitu. Ini orang ada yang pengen lihat aib orang. Aneh kan? Itulah perbedaannya ulama kita. Beda pendidikannya di situ. Maka antum yang sudah di sini jangan sampai masih ikut yang orang-orang di kampung itu. Bukan kita merendahkan mereka, tapi emang ada sesuatu yang perlu kita luruskan di sana. Ana menekuni tasawuf lebih daripada logika di sini. Karena memang di situ pengen berusaha, di kampung ana ada sedikit masalah lah gitu. Tuh, pokoknya sedih lah gitu. Akhirnya Syekh Sodik Adawi itu apa? Umroh gitu. Umroh, habis itu beliau ta'alluq di Astar Ka'bah itu. Akhirnya beliau menangis di sana, menangis di apa namanya, lain Ka'bah gitu ya. Akhirnya minta kepada Allah untuk diangkat kasyafnya. Bayangin loh. Antum kan umroh biar mutawif. Beliau umroh biar diangkat kasyafnya. Antum ibadah ya kayak gitu ya. Beliau kasyaf bukan minta, tapi dikasih gitu. Nah,
Akhirnya beliau bilang apa? Bilang fastajaballahu li, akhirnya dijabah sama Allah untuk diangkat kasyafnya tadi. Gitu. Akhirnya beliau mengingatkan kepada kita, fahzar ya ki antat dubul al kasyaf. Gitu. Makanya ini mengingatkan kita, jangan sampai kita baru biar kasyaf. Apa sih untungnya gitu. Ya, bis itu ada lagi satu cerita nih. Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani. Ini beliau itu suatu ketika beliau cerita, beliau itu sujud gitu. Lama karena dalam sujudnya itu beliau dibuka kasyaf terkait kainat itu bertasbih, alam itu bertasbih dalam sujudnya. Sehingga sampai matahari terbenam, beliau masih belum beranjak. Sampai-sampai nggak dengar dibangunin. Ketika bangun terkejut gitulah. Ada yang bilang ketinggalan beberapa sholat, ada yang bilang gini-gini, nggak sadar, nggak dengar. Akhirnya beliau juga mengingatkan, jangan minta yang kayak gituan. Itu bahaya. Ya kalau nggak bangun-bangun lagi ayo. Repot kan? Saat saya pengen mati dalam keadaan sujud, ya tapi bukan dengan kayak gitu juga kasyafnya, gitu. Bukan karena yang kayak gini, gitu. Jadi jangan meminta hal seperti itu. Nah di sini saya sering memberikan cara atau torikoh, gimana caranya kita itu bisa melihat aib sendiri kita. Tadi apa sih hikmahnya tadi apa? Kita tuh intinya apa? Intinya kita melihat aib kita, bukan melihat goib-goib yang lain. Nah, gimana cara kita melihat aib-aib diri kita? Yang pertama, yang paling baik kata Syekh Yusri adalah mencari murabbi. Ya, carilah antum sana. Saya tanah Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah nggak bertorikoh. Ya, tapi kan Muhammadiyah juga baca-baca ayat. Kan Anda pernah jelaskan dulu di sini waktu kita kumpul bulanan yang berapa itu yang Anda bilang semua kita tuh bertorikoh. Antum siapa nama antum? Namanya apa? Hah? Faruk. Faruk gak punya torikoh. Berarti dia sekarang ibadah torikohnya Farukiyah. Itu habis sholat gak main? Salto kan? Kalau habis sholat salto berarti itu caranya dia mendekat ke Allah mungkin. Tapi masalahnya apakah itu syarti? Apakah itu syarti? Apa syar'i? Enggak kan? Nah kita torikoh itu untuk melihat mana yang syar'i. Jadi kita semua itu bertorikoh. Maka lebih baik kita bertorikoh yang benar-benar torikoh. Carilah Syekh Murabbi. Habis itu yang kedua, kalau sananya nggak dapat Syekh Murabbi, kalau antum di Mesir masih bilang nggak ada Syekh Murabbi, keterlaluan. Antum pengen yang lemah lembut, pengen jadi kayak Syekh Fathi, ikutlah Syekh Fathi Naqsyabandi, itu lembut. Gitu. Teman-teman anak yang ikut tarekoh Syekh Fathi, ya karena beliau muqaddam ya, itu sifatnya itu jadi kayak orang lembut gitu. Zikirnya nggak keras-keras. Ada yang qadiri mungkin agak keras, mungkin. Dan antum tahu sendiri lah. Nah pribadi saya zili ke Sidikiyah saya Yusri gitu. Jadi kalau antum masih sejubung ini, masih belum dapat torikoh, masih bilang belum ada murabbi, antum merugi. Nah ini mungkin yang kedua berlaku untuk orang selain antum lah gitu. Nah tapi kalau memang nggak dapat sampai antum lulus, nauzubillah antum nggak menjabah hidayah itu, maka apa? Carilah sodikon, soduk, teman yang mana teman itu bisa menjadi cermin antum melihat aib antum. Misalnya teman antum punya kelebihan, orangnya dermawan, jalan sama dia, ketemu orang di bus ngasih 5 le. Antum jangankan ngasih, dikasih lembaran aja bukan nerima malah langsung nolak. Lihat teman antum ngasih, teman antum bisa menjadi sesuatu yang mendidik antum di situ. Masuk ke reko yang kedua. Atau kalau nggak dapat teman kayak gini juga, kurang berteman misalnya. Yang ketiga, unzur ila mayakulu aduka. Orang kalau nggak punya teman ya musuh, iya kan? Musuh bilang apa? Ya biasanya apa yang dikatakan musuh itu kekurangan kita. Maka jangan kita tuh kayak merasa benar. Ya introspeksi apa yang dikatakan musuh kita. Saya gitu ya. Tapi jangan terlalu orang kayak apa overthinking banget. Antum bisa ngatur lah, udah dewasa. Maka ketika melihat ada orang yang nggak suka antum, ya tapi dia nggak suka gitu. Kayak anak misalnya ada kemarin komplain sama anak, Ustaz, antum itu nanya nama anak udah gak kehitung. Ya anak lupa, itu mungkin kekurangan anak. Dia langsung kayak kasih tahu. Nanti kalau ngabsen baca namanya ya. Nah sekarang anak lupa loh. Anak kasih kan? Ntar kedepannya anak baca lah. Biar nggak ada yang komplain. Biar kalau ketemu di jalan bisa sebut nama. Karena anak suka ngapal nama orang gitu. Seperti itu ya. Yang keempat, kalau nggak dapat juga musuh yang kayak gitu personal, jadi public enemy. Yang keempat ini beneran nih. Antum ikhtilat binas, bukan ikhtilat yang antum pahami di otak sekarang ya. Ikhtilat binas maksudnya antum jangan orang yang introvert banget di rumah. Antum cobalah keluar rumah gitu. Antum coba
belanja ke pasar apa segala macam, kalau ada orang kayak jahat sama antum, itu bisa jadi antum kayak gitu. Ada 4 cara tadi ya. Tapi yang paling bagus adalah murabi, dan antum bisa di Mesir ini. Maka sayang banget kalau enggak. Nah, yang terakhir yang saya Yusri tadi udah mau aja deh. 4 menit gak apa ya. Yang saya Yusri itu ada banyak yang cerita. Kayak Set, Ana takut ketemu Syekh Yusri. Bahkan orang-orang BCB ada angkatan berapa ya, Ana lupa. Curhat sama Ana. Pengen banget, tapi takut. Gitu. Ana dulu kayak gitu juga mikirnya. Tapi Ana dulu kayak Ana nggak tahu malu soalnya. Jadi ya, Ana berlumur banyak dosa, ya Ana datang aja. Tapi Ana pernah diomongin sama senior juga, bahwasanya Syekh Yusri sebenarnya kurang lebih kayak Syekh Ismail Sodik. Mau jadi takut? Enggak. Emang kayak gitu, tapi beliau setiap kali dibuka selalu minta ditutup, terbuka minta ditutup. Jadi jangan takut, aib antum nggak kelihatan. Tapi katanya Syekh Yusri itu ada nggak bisa ditutup. Kalau tadi yang dilihat aib kan, yang bisa ditutup aib kan, aib orang. Yang nggak bisa ditutup dari penglihatan Syekh Yusri adalah orang itu baik. Jadi misalnya lihat orang, kita nggak ketahuan kita tuh orang jahat. Tapi kalau kita orang baik, kita ketahuan. Nah, itu yang nggak bisa ditutup. Jadi antum aman nggak sekarang kalau ke Syekh Yusri? Aman ya. Jangan tiba-tiba puitis jadi orang nggak pernah bikin puisi tiba-tiba ya gitu kan. Wah, gitu. Kayak ya, aman ya. Gitu. Kadang-kadang dikritis juga. Antum itu tasawuf banyak tapi ngajarnya mantik. Ntar antum mantik ajar apa ya? Yang ngajar apa ini? Kalau anak kurang logis ya silahkan dikritik gitu. Anak mencoba untuk memberikan porsi-porsinya. Mana titik kita harus menimbulkan sifat tasawufnya, mana logisnya. Karena kedua itu bukan hal yang kontradiksi. Kedua itu bisa dibarengi gitu. Jadi jangan anti sama orang-orang yang terlihat tasawuf banget, bisa jadi orangnya logis banget, atau orang yang logis banget bisa jadi tasawuf banget gitu. Jangan banyak ngejudge orang, jangan lihat aib orang, lihat aib sendiri, jangan minta hal-hal yang gaib. Itu inti hikmah hari ini. Oke? Ini yang bangun semua nih yang pas hikam ya. Pas mahiyahwiyah hakikah gini-gini ya. Ya. Naftatim bilhamdallah. Kafaratul majelis. Syukran ala kulli ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.